Oke, ketemu lagi bersama saya, Pak Martinus gitu loh. Ya, oke. Tetap semangat ya. Tetap semangat anak-anak. Bisa ditangkap suara saya? Bisa didengar suara saya? Kalau sampai nggak bisa ya kebangetan ya. Wong saya kan terkenal suaranya keras ya. Bukan karena saya marah-marah loh, memang apa ya, ciri khas saya seperti itu. Bersuara nadanya keras. Karena saya biasa di hutan, bicaranya harus keras gitu ya. Hari ini mohon maaf kemarin minggu yang lalu sebenarnya saya mau membahas soal, tapi ternyata Pak Rujiman itu hari ini tidak bisa, maka dia lukir. Lukir itu apa ya namanya? Tukar tempat. Nah, tukar tempat. Beliau hari ini ada kegiatan di luar, maka saya mundur hari ini. Mungkin anak-anak sudah diingatkan sama Bu Nisa ya bahwa minggu depan sudah melaksanakan PTS. IPS biasanya hari Kamis, nak. IPS biasanya hari Kamis. Nanti saya share atau wali kelasmu akan menge-share jadwalnya. Kemudian saya ingatkan lagi ya, saya ulangi, saya ingatkan kembali tentang ulangan kemarin. Sudah seminggu yang lalu saya mengabsen, hanya bertambah 2 orang. Jadi saya bacakan ya, dari jumlah respon 252-an siswa, itu masih ya sekitar 80%, masih ada sekitar 20%-an yang belum merespon, artinya belum menjawab. Tolong disampaikan kepada teman-temanmu ya nak ya. Tolong banget, ini saya sampai bingung ini bagaimana caranya itu. Untuk kelas 8E FGH, kebetulan saya yang bertanggung jawab di kelas itu, saya ingatkan kembali, tolong disampaikan teman-teman, saya sudah meng-share data siswa yang respon ulangan harian minggu yang lalu kalau tidak salah. Sudah share ke grup Mapel IPS kelas 8E FGH. Mohon maaf yang 8A, B, C, D itu nanti yang nge-share nanti mudah-mudahan Pak Rujiman ya. Karena saya tidak punya tidak punya nomor-nomor kalian dan saya memang tidak dalam tanda petik tidak berkewajiban untuk memberitahukan A, B, C, D. Nanti simpang siur ya, saya ngirim, Pak Rujiman ngirim. Jadi tolong minta, kalau kamu masih penasaran, minta info dari Pak Rujiman, siapa-siapa saja yang belum, khusus untuk 8A, B, C, D. Untuk 8E, FGH kemarin sudah saya kirim, dan sampai dengan hari ini hanya bertambah di kelas H. Saya cek tadi malam, ya kelas E itu juara 1 untuk tidak mengumpulkan, ya juara 1. Mohon maaf ya, 8E ada nggak di sini? Siapa nih 8E ini? 8E ada nggak yang hadir? Ya, Lutfian. Oh, namanya unik, unik, antik. Tolong ya, ini cewek apa cowok nih, Lutfian nih? Ya, tolong disampaikan teman-temannya ya. 8E itu 23 siswa yang respon. 8F sudah semuanya sudah selesai. Terima kasih. 8G 25. Dari 30 saya tanya wali kelasmu ya yang cantik ini. 8H 29 dari 32. Oke ya, tolong disampaikan. Nanti kalau terpaksanya saya kirim ke wali kelasmu loh ya. Saya bukan mengadu tapi saya mohon bantuannya gitu ya. Bantuannya wali kelasmu. Barangkali kamu kan agak lebih segan gara-gara wali kelas. Bukan. Contohnya mapel saya IPS di 8F. 8F garap semua. Mungkin dia takut saya wali kelasnya kali. Mungkin bahasa Inggris saya orang ngerti. Ya. Tolong ya anak-anak, saya dapat tugas juga kemarin dari Pak Guru Prakarya 8F, ada beberapa yang belum mengumpulkan, tolong ditindaklanjuti anak-anak ya. Dia tolong diberitahu teman-temannya ya. Kamu anak yang rajin, terima kasih sekali. Selalu respon. Kalau nggak dia sama si Amel itu ya, email ya, Amel sorry. Anaknya sendiri lupa lagi. Nah, hari ini kita ngapain? Ya, sesuai janji saya,
Kita bahas soal-soal ulangan harian kemarin yang berjumlah 30. Saya tambahkan lagi ada beberapa lagi kalau sempat. Dari 30 itu nanti saya keluarkan, saya tambahkan lagi rencana saya dari PTS itu. Dari ulangan harian itu saya keluarkan lagi, jujuran aja ya. Saya keluarkan lagi, ditambah nanti 15 sampai 20, ya perkiraan saya 15 atau 20 soal yang baru. Nah, yang soal baru ini nanti saya buat sedemikian rupa yang menyerupai AKM. Kamu sudah tahu belum AKM ya? Belum tahu ya? AKM itu ya kalau bahasa kita sehari-hari itu yang hot gitu ya. Yang pertanyaan kelas tinggi lah gitu. Jadi hati-hati, nanti skornya yang soal yang mendekati seperti AKM saya berikan skor yang tinggi. Artinya kalau benar berarti skornya tinggi. Kalau tidak bisa terjawab ya beresiko. Ciri-cirinya nanti saya sebutkan nanti ya, ciri-ciri soal AKM ya seperti soal hot lah. Jadi biasanya stimulannya itu cukup panjang, lalu kamu nanti membaca itu dengan hati-hati, kamu tarik kesimpulan intinya apa, yang ditanyakan apa. Itu tidak hafalan ya soal itu. Tapi yang lain yang saya buatkan yang 30 ini relatif gampang. Sudah gampang langsung dibahas lagi supaya kamu semakin ingat jawabannya. Tapi bukan mengingat jawabannya ya, mengingat persoalannya. Tolong jangan diingat jawabannya, tapi persoalannya yang diingat. Oke? Ya. Siap ya? Oke. Sebentar, saya tak ambil anunya dulu, kunci jawabannya. Mau bahas kunci jawabannya lupa. Biar cepat. Jadi Pak Guru juga nggak mikir. Oke, ini number one. Saya diajari sama Miss Pinda loh. Semakin hebat nanti bahasa Inggris saya. Prinsipnya jangan mau malu kata Miss Pinda. Salah ya nggak apa-apa. Nomor 1 ya, nanti saya baca saja. Kalau suatu ketika saya minta anak menjawab, siap ya. Dan jangan khawatir yang menjawab saya beri bonus. Bentar, aduh. Pulang lupa bawa alat. Keluar masuk. Kalau ada di antara kamu ingin bertanya, langsung saja nulis di situ, langsung, atau kamu tunjuk jari kalau kelihatan saya. Boleh ngomong, boleh. Ya. Ini gampang ya, nomor 1 ya. Setiap daerah memiliki potensi sendiri-sendiri. Oke lah. 2 hal saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan potensi antar daerah. Ini bab 3 awal-awal materi yang terkait dengan potensi-potensi daerah yang berbeda-beda. Masih ingat ya? Ini karena diakibatkan oleh letaknya dan cara penggunaannya, yaitu faktor geografis dan teknologi. Gitu ya. Kalau bentuk gini cuma diseret aja ya, Mbak ya? Ya. Oke. Mau Pak Martin aja ya? Boleh Mbak. Ya, amin. Secara umum itu artinya biasanya itu loh. Interaksi antar ruang terjadi karena apa? Interaksi antar ruang karena terjadi perbedaan potensi. Interaksi antar ruang kalau bicara dalam segi ekonomi itu perdagangan, nah. Itu salah satunya. Kenapa suatu tempat atau orang lain itu terpaksa berdagang? Karena terjadi perbedaan potensi dan sumber daya alamnya berbeda. Paham ya? Tidak perlu saya jelaskan ya. Tapi kalau ada yang ingin tanya langsung chat di situ boleh. Saya senang dipotong nggak Pak? Mohon maaf Pak. Boleh. Jangan takut. Perhatikan daftar berikut ini. Pernyataan ini bla 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 bla. Yang ditanyakan. Jadi kalau kamu membaca soal itu ya, cari inti apa yang dipersoalkan. Gitu. Lalu cari kata kunci. Kata kunci.
Kalau tidak ketemu ya carilah kamu kunci sembarang di rumah dia ketemu apa enggak. Nah, pernyataan yang benar tentang potensi daerah, pernyataan yang benar tentang potensi daerah. Kalau soal seperti ini, nak, saya beri kiat ya. Kalau saya sih mencari yang bukan jawaban benar dulu, gitu. Yang kira-kira nggak masuk di akal itu dicoret dulu. Ini nggak jelas bukan, gitu loh. Kayak nomor 4 itu kan jelas bukan tuh, nak. Itu nomor 5 itu jelas bukannya, gampang ya nebaknya ya. Kenapa cari yang bukan dulu? Biasanya yang kalimat kalau bukan jawaban itu agak aneh biasanya. Lalu yang kedua, karena yang dicari itu adalah yang benar, biasanya yang benar itu lebih sedikit. Jadi 1, 2, 3. Dia bisa mendengar ya suara saya dia? Oke. Pihak yang menghasilkan barang atau jasa. Gampang nih, ini hafalan banget nih. Ini bicara tentang pelaku. Sudah ini. Yaitu rumah tangga, keluarga. Nama lain dari rumah tangga konsumen. Karena yang ditanya itu sudah terkait dengan kebutuhan hidup konsumen, jawabannya di optionnya pintar-pintar Pak Guru lah nulis ya. Jangan konsumen lagi kan sama, nanti anak yang bodoh pun bisa nebak kan gitu. Tak buat istilah yang beda gitu. Tapi gampang ini. Nomor 5, peran rumah tangga keluarga. Perannya sebagai dia bukan sebagai pengguna ya. Pengguna, penyewa, penghasil itu RTK. RTP maaf. Kalau RTK itu sebagai pemasok faktor produksi. Pemasok tahu nggak ya? Hita Arum? Pemasok tahu nggak ya maksudnya? Diklik di luar dulu, Pak. Biar kilawat, diklik di luar. Di sembarang. Nah, udah. Hita Arum? Hita Arum 8A, bisa dengar suara saya? Pemasok tahu maksudnya ya, Mbak ya? Kalau tidak geleng, kalau paham. Oke, terima kasih. Pemasok itu yang mengisi, yang memberikan. Ya. Dia sebagai pemasok faktor produksi. Faktor produksi tahu ya, anak-anak ya. Ada yang menggeleng nggak? Nggak jujur saja kalau Bapak. Yakin ini mau mantuk-mantuknya nggak jelas. Kalau jelas menggeleng, kalau tidak jelas mantuk. Nah kan bingung Bapak. Oke. Faktor produksi itu istilah sama dengan sumber daya. Itu ada 4. Artinya bahasa sederhana itu faktor produksi itu pokoknya segala sesuatu yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat. Rumah tangga perusahaan atau produsen memiliki peran. Nah, pengguna faktor produksi. Pelaku ekonomi yang perannya sebagai pelaksana. Ekspor impor, gampang ya. Rumah tangga luar negeri, tidak perlu saya bahas secara detail supaya cepat. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Peran utama, perannya banyak, tapi yang utama adalah dia sebagai regulator, nah, pengatur. Jadi rumah tangga pemerintah itu peran utama ya, perannya lainnya banyak. Dia juga bisa sebagai konsumen, dia juga bisa sebagai produsen. Nah itu kehebatannya pemerintah kalau di Indonesia. Bisa jadi pembeli, bisa jadi sebagai penjual, sekaligus sebagai pengatur. Nah itu. Tetapi ketika dia sebagai penjual, ketika dia sebagai pembeli, posisinya tidak mengatur. Itu. Kapan pemerintah itu sebagai regulator? Jikalau dalam situasi perekonomian memang membutuhkan mengatur. Contoh kalau terjadi harga itu yang ekstrim,
Bisa mahal banget, bisa murah banget. Nah, ini terpaksa pemerintah turun campur tangan untuk mengatur harga. Bagaimana cara mengatur harga? Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nomor 9, ada daftar ya pernyataan ini 1, 2, 3, 4. Sekali lagi kalau seperti ini kamu baca saja apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kata kunci di situ, kemudian cari jawaban yang jelas-jelas tidak benar, ya cari aja jelas-jelas yang tidak benar. Karena biasanya tadi yang saya katakan lebih banyak dibandingkan yang benar. Lalu yang poin yang kedua biasanya kalimat-kalimat yang tidak atau sulit diterima oleh nalar gitu kalimatnya. A, jawabannya 1 dan 2. Yang ditanyakan adalah sedang mengkonsumsi jasa. Gampang lah ini ya. Sekali lagi kalau ingin bertanya silakan bertanya. Nomor 10, ini sudah berkali-kali saya jelaskan, tidak perlu jelas lagi. Yang ditanya adalah pendapatan yang diterima RTK itu berarti nomor 2. Yang diterima RTK bukan hanya pendapatan. Ini pendapatan hanya salah satu. Salah banyaknya ada. Misalnya bunga, sewa, terus laba, itu. Kapan RTK mendapatkan bunga? Kapan RTK mendapatkan pendapatan? Kapan RTK mendapatkan sewa? Kapan RTK mendapatkan laba? Bisa enggak loh? RTK mendapatkan pendapatan kalau dia bekerja di RTP. Maka ada panah yang mengarah dari RTK ke RTP lewat pasar faktor produksi. Artinya dia menyerahkan faktor produksi tenaga kerja. Karena dia bekerja mendapatkan pendapatan. Kalau RTK menyerahkan tanah, rumah, apalagi toko yang perlu disewakan kepada RTP, maka dia mendapatkan pendapatan sewa. Kalau RTK urun berupa duit, sekaligus dia bekerja di RTP, urun duit ya. Nah, itu dia bisa juga disebut menerima keuntungan. 11, pajak dari RTP ke pemerintah. Berarti nomor 2. Ya, paham ya, Arayang ya. Askia, paham nggak Askia? Oh, gampang ya Askia ya. Askia aja dengerin sampai ngantuk. Artinya jelas banget. 12. Barter, nggak usah saya jelaskan lagi nih. 13. Yang merupakan perdagangan antar daerah. Nah, antar daerah itu gini maksudnya jadi antar kabupaten atau antar provinsi. Itu yang dimaksud perdagangan antar daerah atau antar pulau. A itu hampir betul ya. Cuma itu apa namanya? Lokasinya bukan antar pulau atau antar daerah. C jawabannya tepat. 14. Berikut ini yang merupakan peran rumah tangga pemerintah sebagai konsumen. Nah, tadi yang saya katakan bisa sebagai konsumen, bisa sebagai produsen. Pemerintah kadang-kadang membeli. Nah, ini gampang nih ya. Kalau sebagai konsumen berarti membeli. Mendirikan BUMN itu sebagai produsen loh itu. Mengatur berarti sebagai regulator. D berarti. 15. Salah satu tujuan perdagangan adalah memperoleh keuntungan atau laba. Jika barang diproduksi sendiri, maka laba merupakan. Jika barang diproduksi sendiri, maka dia tidak kena biaya angkut,
biaya beli dari pedagang. Maka yang tepat adalah hanya dikurangi dengan biaya produksi. Nih, jadi paling tepat B ya. Selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Nah, ini nomor 15 mulai mikir nih. Karena dia buat sendiri, hanya bicara tentang biaya produksi. Tidak bicara tentang harga jual berapa dia waktu dia beli dulu. Nah, gitu. Belinya beli apa? Bahan baku. Nah, bahan baku itu dibuat include di dalamnya namanya bunyinya biaya produksi. Nah, biaya produksi itu bahan baku, kemudian penggunaan modalnya, penggunaan mesinnya, penyusutan dari mesin. Nomor 16. Ruang lingkup perdagangan internasional. Ini ada stimulan lagi ya, nomor 16. Perhatikan daftar kegiatan berikut ini. Nah, itu. Ruang lingkup perdagangan internasional ditunjukkan nomor berapa? Coba. Arayang. Arayang dengar nggak? Mantuk, kau dengar Mbak? Kamu pakai jarimu. Jawab. Nomor 1? Enggak, maksudnya jawab. Nomor berapa saja itu yang ruang lingkup internasional? Kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Nomor berapa saja yang ruang lingkup perdagangan internasional? Pakai jari. Nomor 4, oke. 4, 5. 6. Oke, good. Thank you. Pintar kamu. Ya. 4, 5, 6. Di tampilan HP-mu nggak terlalu jelas ya, Nak? Oh, ada yang jelas, ada nggak? Oke. 17. Barang yang diimpor. Ada 2 macam, yaitu migas dan non-migas. Yang dibeli Indonesia. Migas itu minyak dan gas, dan non-migas berarti bukan minyak dan gas. Minyak dan gas, nah kan gampang, Bok, ya. Jangan salah, kita migas itu masih ada juga yang sebagian kita beli dari luar negeri. Jadi kolom 1. Ya, pinter. Migas berarti tidak bicara tentang ikan, kayu, enggak. 18. Ekspor. Kegiatan ekspor. Cahya. Cahya dengar? Dengar Cahya? Oke. Nomor berapa Cahya? 1 dan 1 dan 3. Oke. 19. Pernyataan yang tepat tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang B itu jelas salah, Nak. Yang B jelas salah, jangan dipilih. Buang jauh-jauh, buang ke laut. Ya. Ke laut, bukan cloud. Cloud nanti beda lagi. Mana? Ayo. Yang tepat D. 20. Produk unggulan daerah. Perhatikan daftar produk unggulan daerah. Daerah kita nih. Kita. Kita beneran ya. Bukan lu aja ya. Kita beneran nih. Karika. Objek wisata. Dieng. Salak. Rafting the
pikas. Keren ini menggunakan istilah. Keunggulan di bidang jasa. Jasa berarti tidak bicara tentang karika, tidak bicara tentang dawet, gitu ya, gampang kok? Oke. Berarti objek wisatanya, bukan barangnya. 2 dan 4. Lanjut. Pernyataan yang tidak benar terkait kegiatan ekspor impor yang tidak benar. Yang tidak benar. Yang tidak benar adalah dalam kegiatan impor, pembeli membayar dengan uang rupiah. Gampang ya? Tidak mau orang luar negeri pakai rupiah. Sudah pernah saya bahas ini. Kenapa tidak mau ya? Itu ada jadi pertanyaan juga tuh. Kenapa kita sudah dijelaskan dengan Pak Rujiman juga. Kebanyakan kita menggunakan dolar Amerika Serikat. Misalnya kita dagang sama Vietnam nih. Vietnam itu mata uangnya apa ya? Tahu nggak? Yang tahu silakan nulis, saya beri bonus. Vietnam, mata uangnya apa? Bahasa Jawa tuh mata uangnya. Dong. Oh. You know? You know. Dong. You know dong, Pak. Nah, coba. Kalau kita dagang dengan Vietnam, Indonesia rupiah, Vietnam dong. Tapi transaksi kita pakai dolar Amerika Serikat, itu kan aneh. Kenapa tidak pakai dong, tidak pakai rupiah? Mudah nggak dia yang saya maksud? Enggak mudeng. Gini nih. Saya perosalkan gini. Ini pertanyaan kelas tinggi loh. Ini kamu bisa menjawab ini, kamu berarti sama dengan orang kuliah di jurusan ekonomi, yakin? Ketika kita berdagang dengan Vietnam, ini contoh ya, contoh. Kenapa Vietnam dan Indonesia ada kecenderungan malah menggunakan dolar Amerika Serikat? Padahal tidak ada hubungannya tuh sama Vietnam dan Indonesia. Jajal. Kenapa kita tidak menggunakan dong dan Vietnam tidak menggunakan rupiah? Justru kita menggunakan mata uang asing, yaitu Amerika Serikat, ya, US dollar kan? Pertanyaannya kenapa? Bisa menjawab? Ini nanti kamu tulis ya, bisa kamu japri ke saya. Saya ulangi ya, pertanyaan saya tadi. Bisa kamu jawab lewat WA saja. Yang bisa menjawab, saya tambahkan nilainya. Plus. Nah, plus. Tuh, kata Buning plusnya banyak sekali nanti ya. Oke ya, yang mengikuti pelajaran virtual saya ada pertanyaan bonus, silakan siapa saja boleh setelah pembelajaran ini. Saya menunggu lewat japri saja. A, B, C, D, boleh. A, B, C, D, boleh. Nanti saya sampaikan ke Pak Rujiman. Kenapa ketika kita berdagang dengan Vietnam, ini contoh kasus, kita dalam bertransaksi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Kenapa tidak menggunakan dong atau rupiah? Kenapa? Kalau bisa, jelaskan. Sebenarnya bisa, Pak. Kamu ceritakan. Bla 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 bla. Oke. Wah, Pak Martinus gitu loh. Jarang-jarang tuh di buku nggak ada, nak. Yakin. Mana nih? Sampai di mana nih? 22 ya. Terdapat beberapa faktor pendorong antar negara, perdagangan antar negara. Yang tidak termasuk pendorong. Yang tidak. Itu kata kunci. Yang tidak. Hati-hati membaca soal. Gampang lah tuh. Nomor 22 jelas D lah. Itu yang membuat soalnya Pak Matius itu kegampangan ya. Ya kala-kala ada soal yang gampang, perlu yang mikir gitu ya. Sebagai apa ya? Kamu tuh apa ya, dalam membahas soal atau menjawab persoalan itu kadang-kadang perlu hiburan loh.
Nah, itu bukan hanya nyanyi ya, soal juga ada hiburan. Ya. Jika barangnya diproduksi dalam negeri dengan menggunakan komponen produksi lokal yang bukan merupakan bahan impor, maka dengan melemahnya nilai tukar dalam negeri, hal tersebut dianggap titik-titik bagi ekspor. Ini baca nih, ini soal ini nyun sewu nih, maaf anak-anak ini perlu mikir loh ya, ini termasuk hot juga nih, walaupun stimulannya kalimatnya singkat nih. Jika barangnya diproduksi dalam negeri menggunakan komponen produksi lokal yang bukan merupakan bahan impor, maka dengan melemahnya nilai tukar dalam negeri, itu dianggap titik-titik bagi. Melemahnya itu berarti apa ya, nak? Terdepresiasi. Kamu nggak ngerti terdepresiasi ya? Jadi dolar itu semakin mahal lah gitu. Itu jadi melemah kalau kita bicara dari sisi rupiah ya. Di sisi dari rupiah kita melemah, itu artinya dolar itu semakin mahal. Bahasa sederhananya gitu. Nah, kalau misalnya ya tadi awal misalnya nih kasus 23 saya jelaskan. Tadinya misalnya $1 itu katakanlah 13.000. Kemudian tiba-tiba minggu depan menjadi 15.000. Kan ada selisih 2.000 ya. Tadinya 13.000 menjadi 15.000. Itu salah satu contoh kasus bahwa nilai tukar kita melemah. Ya, sampai di situ. Nah, kalau kita menjual barang ke luar negeri dan barang itu kita buat dengan tidak ada komponen dari luar negeri, maka bagi eksportir dengan menurunnya nilai tukar itu justru menguntungkan. Udah ngepura, ada yang ada yang nggak percaya ya, bingung ya. Oke, terima kasih atas kebingungannya. Saya pikir bukan hanya kamu ya, Amelia juga bingung tuh. Kelihatannya aja mengikuti tapi bingung dia. Bisa tapi itu baru loh. Jadi gini lah, melemahnya nilai tukar tuh dilihat gini nih. Dilihat tadi kan saya katakan ya, misalnya $1 awal mulanya 300.000 ditukar. Nah, bulan depan menjadi 15.000. Ibaratnya orang tadi berkelahi 1:13. Sekarang untuk mengalahkan $1 itu membutuhkan tidak 13 lagi, menjadi 15. Ini saya buat analog cerita tentang pertandingan orang berkelahi gitulah ibaratnya. Yang tadinya 13 bisa mengalahkan 1, sekarang harus menjadi 15. Berarti kan yang rupiah itu semakin tidak kuat. Iya enggak? Yang tadinya hanya 13 orang mengalahkan, sekarang menjadi 15. Berarti dolarnya kan semakin kuat itu artinya. Gitu loh. Nah, saya analognya bahasa bodohnya gitu. Artinya untuk mendapatkan $1 itu rupiahnya semakin banyak. Itu justru nilai tukar kita lemah. Tetapi di satu sisi bagi eksportir, nah nih, di satu sisi bagi eksportir ini menguntungkan. Nah, uniknya ilmu ekonomi di situ, nak. Tetapi hati-hati dengan kejadian seperti ini, karena negara itu tidak terlepas dari negara lain, apa yang terdampak bagi importir? Babak belur dia. Babak belur itu artinya ruginya banyak banget. Gitu. Maka negara itu di Indonesia itu kan membandingkan ekspor dan impor. Kalau kita banyak impornya sudahlah, siap-siap kita negara kita bangkrut. Kalau dari satu sisi oke ya, eksportir bisa untung. Tapi kalau kita bandingkan banyak ekspor atau banyak impor, itu yang jadi persoalan. Masih bingung ya anak-anak yo. Nggak apa-apa nih satu soal salah ini nggak apa-apa lah. Mau soal siswa nilainya 100. Ya, nanti kalau nilai 100 semua Bapak bingung kan. Oke, 24. Jangan khawatir, nanti kalau kita ketemu ya. Tapi kapan ya ketemu ya? I miss you all ya. Betul nggak ini saya ngomong? Benar-benar, saya merindukan Anda semua loh, yakin. Terutama merindukan mengumpulkan tugas terutama itu ya. Yakin. Saya merindukan banget. Mana nih tugas anak-anak gitu. Oh, kalau gitu tugasnya aja ya Pak, bukan sama diriku ya Pak.
Ya enggak juga sih ya. Saya kangen sama Mbak Diah ya. Sama Amel itu 8F itu saya banyak kenal itu ya, banyak kenal dia iyalah wali kelas sih. Iya. Sampai di mana ya tadi nih? Berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong ekspor. 24 gampang nih. Yang bukan ya, tidak bicara tentang dalam negeri. Berarti A itu 24. Kalau kamu mau apa namanya kamu mau nulis juga boleh lah ya. Ini karena kan nanti ditanyakan di PTS juga, walaupun soal ini nanti dibolak-balikan enggak masalah. Tapi ingat, mohon maaf ya, jangan kamu hafal kunci jawabannya loh. Bahaya tuh. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang besar. Memaksimalkan potensi laut dapat dilakukan dengan cara ini, baca pelan-pelan nih. A jelas salah, B juga tidak betul, C, D juga tidak tepat. Kan kalimatnya kelihatan. Bagi kamu yang baru bisa membaca, yang tidak belajar ekonomi, bisa menjawab kok. Jadi dari penalaran kalimat sudah ketahuan tuh. Itulah kadang-kadang soal kan dibikin seperti itu. Ya inilah sebagai yang saya katakan sebagai hiburan. Siswa mencari hiburan ketika menjawab soal dengan mudah. Nah, itu hiburan. Jadi tidak perlu keluar kota hiburannya. Membaca buku juga hiburan. Nah. Membaca soal juga ada hiburannya. 26. Berikut yang bukan merupakan bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim. Sudah saya jelaskan berkali-kali nih, ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Itu di mana itu apa namanya? Titik tolaknya atau penekanannya di mana maritim, penekanannya di mana ekonomi kelautan. Sama-sama bicara tentang sekitar pesisir jelas. 26, tapi ada perbedaan. Kalau maritim lebih luas ya, Nak ya. 26 itu C memberi kebebasan, betul ya? Yang bukan ini yang ditanyakan. Nah, 27 bicara tentang redistribusi. Re artinya kembali. Distribusi apa tuh? Menyalurkan. Pinter Cahya. Walaupun kamu tidak bersuara, saya bisa membaca mimikmu. Saya kan belajar juga loh, membaca bahasa tubuh loh. Hati-hati Pak Matulis, paranormal loh. Yakin. Terima kasih yang hadir respon. Berarti pendistribusian kembali, penyaluran kembali pendapatan. Ini fungsinya pemerintah nih, pinter-pinternya pemerintah nih. Apa itu? Jaminan sosial dilakukan oleh negara. Ini ya. Yang jelas nih. Bentuknya yang ditanya. Bentuk ya B ini memang pembagian pendapatan nasional, iya, pengalokasian pajak kepada penduduk miskin ya. Tapi konkret bentuknya apa? Bentuknya misalnya BPJS. Nah, itu kan konkretnya seperti itu. 28. Berikut ini yang bukan tujuan pembangunan kelautan. Nah, ini tadi kan bicara tentang maritim, tapi sekarang bicara tentang kelautan. Gampang ini ya, D ya. 29. Adanya transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada masyarakat yang lemah. Secara ekonomi maksudnya. Bukan kuat tonjok-tonjokan, bukan ya. Nah, ini termasuk jenis redistribusi vertikal. Jenisnya ada dua, horizontal dan vertikal. Yang horizontal seperti apa? Nah, seperti kamu kalau sering, kemarin saya berikan contoh, kamu kan sering ngemis-ngemis dengan orang tua ya. Minta Pak, duit Pak. Minta Bu, duit Bu. Nah, itu kan ngemis namanya itu. Nah, itu termasuk redistribusi pendapatan juga. Tapi horizontal. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara ini. Kecuali, ya diminta, kecuali. Tidak ada hubungan tentang redistribusi, gampang banget. Ya nggak usah dibahas lah Pak, itu ya pinter kamu. Ada program CSR, CSR itu ya tanggung jawab sosial perusahaan ya. Bisa asing, bisa swasta kepada
masyarakat. Kemarin itu ya, 30 itu ya. Kemarin itu tuh. Ini waktunya udah habis ya? Sudah habis ya, Mbak ya? Ya. Waduh. Dihabisin aja. Udah selesai? Terlalu banyak nih, tidak usah lah. Nanti kasih anak-anaknya. Ini masih ada lagi sih, ada tambahan sebentar. Saya kira satu yang kira-kira. Nah ini nih. Oh ini sudah tak tulis ini ya. Nanti salah satunya seperti yang ini. Ini soal tambahan nomor-nomor ini kan mengulang dari soal yang kemarin, yang di atas maksud saya. Seperti ini ya. Jadi kamu menghitung laba dari suatu usaha produsen ya. Laba itu dihitung dari apa gitu kan. Gampang itu kalau dia sebagai produsen atau penjual kan dilihat harga jual saja. Tergantung dia membuat sendiri atau memang perlu perlu distributor. Nah, elemen-elemen biaya itu sebagai pengurang harga jual saja nanti ketahuan labanya. Untuk level SMP hanya itu. Jadi tidak saya buat rumit-rumit amat, tidak perlu menghitung persatuan. Kalau saya buatkan jumlah, nanti kamu hitung dadak ke persatuan. Seperti ini ada nanti saya tanyakan. Lalu bentuk-bentuk gambar juga saya berikan contoh seperti ini. Jadi kalau anak yang maunya luring, memang nanti sekolah menyediakan printout ya. Tapi mohon maaf, printoutnya tidak berwarna loh, nak. Saya ulangi, printoutnya tidak berwarna, maka itulah kelemahannya kalau bentuk cetakan, fotokopi maksudnya. Agak tidak terlalu jelas. Maka kalau memang tidak jelas, segera saja kamu japri saya. Tapi kalau lewat online, daring, biasanya kan HP, ada nggak HP yang masih hitam putih ya? Nggak ada ya. Sudah berwarna ya. Nah, itu lebih enak, lebih nyaman lihat dari HP. Menurut saya kalau lihat ada gambar. Kalau kurang jelas kan dibesarkan sendiri. Dan kalau saya sendiri secara pribadi ya, nak, kamu tidak usah buru-buru mengerjakan karena waktunya besok itu 90 menit, 1,5 jam. Enggak nih. Nanti dikunci enggak ya waktunya ya? Saya juga paham. Mudah-mudahan tidak dikunci waktunya. Kalaupun nanti dikunci kamu masih telat mengirim, yang penting kamu lapor ke Bapak. Nanti saya minta bantuan operator untuk membuka ketika ada sesi remedial itu biasanya diberi kesempatan dibuka lagi. Waktu kalau diatur waktu loh ya. Ini mudah-mudahan tidak. Cuma yang jelas menjawabnya sekali. Hati-hati kalau sudah ngirim, kamu jangan protes, Pak. Begitu kamu mau jawab lagi, ini kejadian di kelas berapa kemarin ya? Saya kok nggak masuk-masuk ya, Pak. Ternyata diusut-usut dia sudah pernah menjawab. Ya, kelem Abdullah, jangan hujah. Itu ya. Jadi untuk ketika sudah klik kirim, udah dianggap sudah selesai. Karena dikunci hanya satu kali menjawab atau mengirim. Mudah-mudahan tidak dibatasi waktu. Walaupun itu sebenarnya berpengaruh pada nilai kamu sebenarnya. Semakin cepat, itu nilainya normal. Artinya biasa gitu ya. Semakin lambat kalau ngirimnya seminggu kemudian, nah, nilainya 100, saya tidak akan tulis saya 100. Jujur saja, saya tidak akan menulis 100 kalau dia 100 kalau sudah seminggu yang lewat. Nah, nanti kamu ketika ujian, ketika kamu kelas 9, baru ketika kamu sudah SMA baru ngirim jawaban. Nah, kan aneh, gitu kan? Baru nerima raport ketika kamu SMA. Lebih aneh lagi. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Tetap semangat. Kita ketemu lagi dalam minggu depan dengan berhiburan penilaian tengah semester. Hiburan ya, nggak usah dianggap pusing ya. Saya tidak perlu kamu menjawab dengan berpikir keras. Yang penting jawabannya benar. Itu aja. Oke? Oke ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kalimat yang menyinggung Anda semua. Oke. Bye bye. Thank you. Oh gitu. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini untuk PABP dan IPS. Silakan untuk meninggalkan absen terlebih dahulu sebelum keluar dari Zoom meeting. Oke?
Kalau sudah silakan meninggalkan Zoom meeting untuk persiapan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dalam izin belajar itu soal kamu lagi. Nanti kalau belum nanti tak susuli masuk tak sekat aja pengen tak bantuan. Bukan bisa diprioritaskan kalau sudah sampai sana. Aku setelah beli terus lah aku kan SKP iya Pak, SKP memang kebanyakan belum, tapi kita harus urus cepat.